Shalom, ketemu dengan saya pada kesempatan ini dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Kita lihat satu ayat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Ini pernyataan daripada Rasul Paulus di dalam dia melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa ada banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan saat ini, baik itu sebagai gembala, pengerja, maupun pelayan-pelayan di gereja, pemusik, WL, singer, tamborin, dan lain sebagainya. Banyak kita jumpai saat ini. Tetapi saya mau katakan, hanya sedikit yang motivasinya benar. Hanya sedikit yang motivasinya benar. Kita melihat ada orang yang sepertinya melayani rajin gitu. Tetapi dia melayani tidak didasarkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dasarnya ialah untuk kepentingan pribadi, mencari pujian, kehormatan, dan lain sebagainya. Itu banyak kita temui saat-saat ini. Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa tuayan memang banyak. Ini yang membuktikan kata-kata saya di awal. Yesus sendiri mengatakan, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-37, kita lihat sebentar. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sedikit yang dimaksud di dalam ayat ini, yang dimaksudkan Yesus ialah pekerja atau orang-orang yang melayani dengan motivasi yang benar. Banyak memang orang melayani, tetapi yang melayani dengan motivasi yang benar sedikit. Tuayan sebenarnya dikatakan tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Pekerja yang bagaimana? Pelayan yang bagaimana? Pelayan yang motivasinya benar. Cuma sedikit. Yang banyak adalah pelayan yang mencuri kemuliaan nama Tuhan, mencari pujian, mencari keuntungan dari pelayanan, mencari kehormatan, mencari sanjungan. Itu yang banyak. Ini Yesus mengatakan. Kalau kita kembali ke ayat di awal, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-33 tadi, ayat kita pertama, Paulus tidak pernah menuntut apapun dari jemaat dalam dia melayani pekerjaan Tuhan. Tidak pernah. Bahkan kita melihat di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-33 dikatakan tadi, tidak ada apa-apa sama dia. Kita lihat itu tadi ayat yang ke-33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Bahkan ayat yang 34 dikatakan, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi motivasi daripada Paulus melayani pekerjaan Tuhan tidak mencari uang, tidak mencari keuntungan. Justru dia berkata,
Dia bekerja untuk keperluannya, untuk keperluan pelayanan. Dia bekerja. Apa pekerjaan Rasul Paulus? Pekerjaan Rasul Paulus itu membuat tenda, membuat kemah. Padahal sebenarnya dia layak mendapat segala sesuatunya dari pelayanan pekerjaannya. Tetapi dia tidak. Dia tulus betul-betul. Justru dia dikatakan dia bekerja untuk keperluannya, bahkan dalam pekerjaan dia membuat tenda. Dan hasil daripada yang dikerjakan dia pakai untuk pelayanan, dia pakai untuk membantu orang-orang yang berkesusahan. Luar biasa tuh motivasi daripada Rasul Paulus ini. Kisah 18 ayat yang ketiga. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ini pekerjaan Rasul Paulus beserta dengan rekan-rekannya, tukang kemah, buat tenda. Untuk apa? Untuk pelayanan, untuk membantu orang. Jadi Paulus melayani dengan tulus. Inilah yang Tuhan mau. Dan firman Tuhan mengatakan sedikit yang seperti ini di akhir zaman. Banyak sekarang orang melayani motivasi cari duit, cari kepujian, kehormatan, sanjungan. Baik itu hamba Tuhan, baik pelayan-pelayan yang lain. Sepertinya mereka melayani tetapi mencuri kemuliaan nama Tuhan. Paulus melayani dengan tulus. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Rasul Paulus lakukan itu. Untuk semuanya yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Banyak sekarang orang bekerja mengatasnamakan hamba Tuhan, mengatasnamakan pelayanan, tetapi sebenarnya mereka mencari uang, mencari keuntungan, mencuri kemuliaan nama Tuhan. Sore hari ini, pada kesempatan ini kita akan belajar motif pelayanan yang benar itu apa toh? Sebenarnya, yang pertama, motivasi pelayan yang benar adalah kasih. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8, di sana dijabarkan tentang kasih, pelayanan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu pasti lemah lembut, kasih itu dan lain sebagainya. Inilah sebenarnya harus motivasi. Kalau pelayanan didasari dengan kasih, otomatis ini hal yang luar biasa, tanpa pamrih. Bayangkan, didasari oleh kasih. Inilah yang benar. Jadi motivasi yang benar adalah didasari oleh kasih. Yang kedua, motivasi pelayanan yang benar itu adalah penundukan diri. Penundukan diri kepada siapa? Penundukan diri kepada Tuhan, penundukan diri kepada gembala, penundukan diri kepada panatua, penundukan diri kepada orang yang harus kita hormati. Tunduk, tidak melawan. Jemaat harus tunduk kepada gembala, gembala harus tunduk kepada Allah. Penundukan diri, jangan bertanduk. Ada banyak orang sekarang kalau dia sudah berbuat banyak di gereja melayani, dia bertanduk, udah nyumbang dan lain-lain, dia bertanduk mau mengatur. Tidak ada penundukan diri. Dan yang ketiga, pelayanan yang benar itu adalah motivasinya adalah memuliakan nama Tuhan. Ini yang harus kita garis bawahi. Yohanes 3 ayat yang ke-30 dikatakan, Yohanes 3 ayat yang ke-30 dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita ini harus semakin kecil, dia yang harus semakin. Ini tidak. Kita yang besar, Tuhan yang kerdil. Itu banyak dilakukan.
Makanya tidak salah Yesus mengatakan, tuai memang banyak tetapi penuai sedikit. Penuai sedikit, penuai yang benar. Orang motivasinya yang melayani yang benar sedikit. Yesus mengatakan demikian. Sore hari ini apapun yang kita lakukan dalam pelayan pekerjaan Tuhan, mungkin kita sebagai pendoa, penerima tamu, kolektan, pemusik, singer, tamborin, bahkan mungkin pengerja hamba Tuhan, biarlah motivasi kita memuliakan nama Tuhan. Kita yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar, dan tidak mencari keuntungan, mencari pujian, mencuri kemuliaan nama Tuhan. Dan kita juga harus tunduk kepada otoritas dan harus didasari dengan kasih. Ketika ini kita lakukan, maka pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka ini akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan diangkat naik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih. Mari kita koreksi hati dan pikiran kita, motivasi kita dalam melayani Tuhan, agar semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.